Nah, untuk memisahkan bagian menu dan yang lain-lainnya, kita akan tambahkan di ini HTML di sini. Di bagian bawah nav, kita beri di sini itu menu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika kita memasukkan style CSS-nya, kita tidak bingung untuk menentukan kelasnya karena sudah kita pisah diberikan nama. Dan ini tidak akan tampil di dalam websitenya. Ini akan hanya bisa dilihat dari codingan kita. Lalu di bagian bawah dari menu kita berikan hero atau jumbotron. Nah, di bawah jumbotron ini kita akan buat tag header. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah ini untuk dia akan menampung untuk backgroundnya dan tulisan-tulisan yang lain-lainnya. Seperti ini. Dia akan menampung background dan tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, di sini saya akan memberikan backgroundnya. Untuk foto backgroundnya kita akan mengambil dari folder. Kita akan tarik ini. Ini adalah foto yang sudah saya download. Kita masukkan ke dalam image. Nah, masuk. Sekarang kita ke style CSS-nya. Di style CSS, maka kita buat header. Lalu text. Nah, setelah kita berikan, kita atur di sini, kita background, karena kita akan memanggil dari foto tersebut, kita berikan di sini pakai URL, lalu kita masukkan dot, dipanggil folder native image dan medieval tones. Nah, kenapa belum muncul? Karena sini harus kita atur yang namanya, kita berikan nama height 100 pk. Nah, dia muncul tapi masih dalam bentuk 4 foto seperti ini. Gimana cara mengaturnya supaya 4 fotonya hilang? Kita berikan di sini background, position, kita berikan center. Nah, dia akan memberikan text, lalu kita ukuran sesuai background size. Kita akan berikan di sini cover. Nah, lalu kita berikan background repeat supaya dia fotonya tidak akan berulang. Background repeat. Kita pilih yang no repeat. Nah, tidak akan seperti ini. Nah, ini akan tampilannya bakalan jadi seperti ini. Nah, di sini saya ganti fotonya karena tadi fotonya ngeblur ya. Coba kita buka lagi. Tuh, sudah tidak ngeblur. Nah, ini kan udah lebih bagus fotonya HD. Tuh, kita masuk lagi ke sini. Di sini kita akan membuat gambar yang ada di sini ngeblur. Jadi kayak ada hiasannya seperti kita buat kita buat kelas di sini header opacity. Nah, salah. Terus pakai titik ya. Header opacity. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk blur bagian background colornya ini. Lalu kita masuk ke style CSS. Kita masukin kelas header opacity. Lalu kita berikan background color. Nah, untuk menyamakan background colornya kita akan cari warna yang sama dengan yang ada di atas.
kita akan copy bagian ini, Ctrl C, kita copy, lalu kita masukin ke sini. Nah, dia belum ada itu, maka kita beri width 100%. Oke, 100%. Nah, karena ini masih belum blur, kita akan berikan, cara ngeblurnya adalah kita berikan opacity. Opacity kita berikan untuk mengeblurkan supaya menampakkan, memperlihatkan background yang ada di sini secara blur. Kita coba 0, nah dia akan, kita berikan 0,7, dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita berikan lagi di sini position absolute. Nah, ini supaya dia tetap berada di posisi yang tetap. Lalu kita berikan topnya 0, bukan leftnya 0. Nah, supaya position dari ini tidak berubah-ubah atau agar tidak relatif, maka kita berikan di bagian sini, yaitu position relatif. Nah, dia akan berada tetap di bagian bawah. Tapi ketika kita scroll seperti ini, menunya masih ikutan hilang. Jadi dia tidak tetap, bakalan misalnya kita ke bawah, dia juga ikutan ke bawah, kita ke atas, maka dia baru muncul. Nah, gimana cara ngakalinnya? Kita akan berikan sini crop 0. Jika saya scroll, maka lihat supaya ini tetap deras dan tidak ikut, kita akan berikan di sini position sticky. Oh, masih ya? Apa ya? Coba kita tambahin lagi di tadi mana? Sini kita berikan stop 0. Apakah dia masih ikut? Nah, dia udah benar diam di atas, tapi ini ditutupi oleh backgroundnya. Gimana cara ngapalinnya? Kita coba lagi tambahin sini Z index. Nah, ini Z index ini ibaratkan layar yang bertumpuk-tumpuk. Jadi supaya background yang ada di sini tidak menutupi bagian navbar yang di sini. Nah, supaya tidak ditimpa, maka kita kasih sudah stop. Terus kita scroll. Nah, dia sudah tetap berada, navbarnya sudah berada tetap di bagian atas. Tidak, backgroundnya tidak menutupi navbarnya lagi. Nah, supaya di bagian background ini tidak kosong, maka saya akan menambahkan tulisan seperti yang ada di sini. Nah, kita akan menambahkan tulisan seperti ini, maka kita tambah di sini. Kita nggak buat di baru atau masih dalam di sini, tapi kita masukin di toilet di jumbo box. Masukkan di sini H4 download request login. Nah, ini tulisannya udah muncul tapi masih di bagian rumah, kita style lagi di sini. Kita akan coba buat di sini kami kelas kita jumbo tron. Jadi saya akan coba atur posisinya relatif ya, position absolute. Topnya minimal, ya juga nol. Ya, buat is punya left
refleks. Nah, supaya tulisannya mana di bagian tengah, kita kasih justify content center. Tuh, sebentar. Belum pindah karena kita berikan with status absent. Nah, dia sudah ketemu nih kan. Lalu, kita berikan status save. Supaya dia menjadi ke tengah secara vertikal, kita berikan align item dan pilih center. Nah, posisinya akan berada di tengah ini. Supaya dia berada tetap dalam satu kolom, maka kita berikan relax direction color. Salah ya. Relax direction center color reverse center. Nah, di sini kita akan styling tulisan dari yang H4 ini. Kita leader Jumatron H4. Nah, jadi untuk color kita akan pilih warna FFF yaitu putih. Lalu untuk font size kita akan menggunakan rem yaitu 1,2 di 2 rem. Kita akan memasukkan di tengah. Lalu kita berikan margin 0 px. Kita bikin juga 0 px. Nah, saya ingin warna yang ada di sini sama dengan warna di sini. Maka kita ubah di colornya. Kita ambil warna yang ini. Ambil contrast. Kita masukin ke sini. Ini kita nah, nggak nampak. Udah kita ganti warna menjadi yang biru dah. Kita coba hijau nggak bagus. Nah, kita akan buat jadi kuning. Nah, karena saya ingin menyamain font yang ada di sini sama dengan ini, maka kita cari font family. Font family. Nah, font family kita copy juga. Lalu kita masukin ke kok nggak berubah ya? Sebentar. Coba kita ganti mention jangan jelek. Kan belum berubah ya. Nah, untuk mengubah tulisan yang ada di sini, maka kita ganti font family-nya sama dengan yang ada di sini. Maka kita kasih, kita cek, lalu kita berikan di sini. Oh, kok jadi berubah juga tadi? Nah, kita ganti, berikan sini. Ada yang salah di sini. Ini lagi. Nah, di sini sudah kita ganti font family-nya Interstarial sebelum kita berikan spasi antara satu hurufnya, kita berikan garis spacing, lalu kita berikan 4 px. Nah, supaya tulisannya lebih jelas terlihat, kita berikan text shadow. Text shadow kita berikan 0,04 px, lalu berikan warna no. Nah, ini sudah terlihat lebih jelas karena ada shadow. Sekarang saya akan memberikan tulisan di bawahnya di sini, maka kita menggunakan
dia pakai di bawah sini belajar programmer selama 1 tahun. Coba lihat. Nah, ini tulisannya masih hitam kan, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau kita masuk ke bagian style CSS, terus kita buat kelas lagi, filter, semua kelas, tapi H5, lalu kita pilih color, kita pilih warna putih, lalu margin ini kita buat 0 px saja, udah 2 px. Nah, untuk paddingnya kita buat 5 px, dan font size-nya kita atur di, kita menyesuaikan dengan yang berarti kita coba 3,5 right. Oke, terlalu besar ya, kita kecilin ya, 0,5. Nah, baru bagus. Untuk line height kita 3,8 right. Malah ini udah bagus, coba aja. Kita transform, kita ubah jadi kapitalis. Nah, line height no, itu 3,8. Text transform kapitalis. Nah, itu bukan kapitalis, Pak, tapi uppercase. Nah, dia tulisannya bakalan huruf besar semua. Kita 3,5. Sini tambahkan mulai puasa voting dari sekarang mah saja. Lalu kita buat style CSS-nya di sini, kita tambahkan header Jumbotron, tapi untuk paddingnya kita kosong 5px, lalu marginnya 0px, 5px, 0px, 5px. Untuk warnanya, color kita berikan warna putih. Oke. Lalu setelahnya kita akan membuat sebuah tombol di bawah ini dan akan berikan warna kuning. Akan membuat satu buah button di bawah. Berarti button. Tapi kita langsung aja. Kelasnya adalah ini. Kelasnya
button dan button kita buat 2 kelas. Nah, untuk pakannya kita berikan text declarationnya nol, lalu colornya kita berikan lalu shadow kita nol. Oke, di bagian batunya kita berikan tulisan mulai belajar sekarang. Sekarang kita atur untuk kelasnya. Kita buat kelas baru, kelasnya adalah button. Kita berikan background colornya. Kita samakan dengan background simbol warna 4. Kita copy, lalu masukkan ke background color. Lalu kita tuliskan seperti misalnya 5 px 10 px 5 px 10 px dan kita berikan border radius supaya di bagian kirinya di bagian kiri atau kanannya ini bakalan membentuk bundar ya. Kita berikan border radiusnya itu 5 px. Lalu kita ganti fontnya dengan font yang sama seperti ini, yaitu font Canit. Kita salin, kita tempel. Jadi udah berubah ya. Lalu ini kan masih kecil kan buttonnya. Kita cara untuk memperbesarnya maka kita panggil yang kelas button XL. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memperbesar ukuran buttonnya ini. Lalu kita kasih font size 1,4 rem. Paddingnya kita besarkan 20 pixel. Nah, oke. Jadi dia akan besar ya. Lalu kemudian di bagian atasnya kita besarkan untuk setidaknya di bagian kelas B. Kita akan ubah di sini. Nih, ubah menjadi 20 px. Oke. Biar jaraknya tuh lebih jelas. Oke, done.